Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda sekalian. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan jikalau mantan meninggalkan luka di hati kita? Mungkin dia dulu mengecewakan kita, mungkin dulu kita disakiti ya, mungkin dulu kita dibohongin sehingga kita jadi terluka ataupun kecewa. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita merdeka, supaya kita terbebas, dan supaya kita tidak lagi ada dalam sebuah bayang-bayang masa lalu. Nah, untuk itu teman-teman muda yang hatinya mungkin masih terluka sampai hari ini karena mantan meninggalkan satu gesekan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang perlu dan harus kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Mungkin kita berkata, terlalu pedih dia lakukan kepada saya, terlalu kecewa mungkin, terlalu pahit mungkin yang teman-teman alami sehingga berkata sulit untuk mengampuni. Nah, tolong catat baik ini. Kalau kita mengampuni, maka kita sedang membersihkan diri kita. Nah, saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ibaratnya seperti saudara teman-teman lihat ini. Di dalam hidup ini kita tidak bisa melarang orang lain untuk melukai kita, untuk mengecewakan kita. Mungkin ada orang-orang yang meninggalkan noda, mencoret, meninggalkan noda dalam kehidupan kita, termasuk mantan kita. Nah, kalau terus-menerus kita membiarkan kita terluka, kecewa, maka akan makin banyak noda. Dan yang dirugikan bukan dia, yang dirugikan adalah kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita merdeka, supaya kita bersih? Maka yang noda-noda tadi kita bersihkan. Kita bersihkan noda-noda tadi sehingga bersih. Nah, yang menjadi pertanyaan, dengan apa kita bersihkan? Kita membersihkannya dengan pengampunan. Untuk itu pengampunan sebenarnya akan menolong kita untuk kita lebih enteng, untuk kita lebih sukacita, untuk kita lebih bahagia, dan terlepas dari beban yang berat yang sebelumnya kita alami. So, mengampunilah. Ingatlah, hanya orang-orang hebat, hanya orang-orang yang sudah dewasa yang bisa melakukan pengampunan. Artinya harusnya kita sudah dewasa. Harusnya kalau kita mengasihi Tuhan yang penuh kasih, harusnya juga kita mengasihi. Ingatlah, jangan mengingat-ingat masa lalu. Mungkin dengan mantan kita yang mengecewakan, tapi ingat-ingatlah masa depan yang sedang menunggu kita. So, apa yang kita lakukan kalau mantan meninggalkan luka di hati kita? Yang pertama adalah lepaskanlah pengampunan, karena itu akan menolong engkau. Nah, yang menjadi pertanyaan, maukah teman-teman muda melepaskan pengampunan bagi mantanmu? Kalau engkau berkata mau, maka engkau akan dibersihkan, hidupmu menjadi luar biasa, dan masa depan menjadi bagianmu. So, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Nah, kemudian yang kedua adalah melupakan masa lalu. Nah, banyak orang bilang begini, Pak, semakin kita lupakan, kok dia semakin kental ya di pikiran kita. Nah, itu normal. Semakin kita lupakan, akan semakin
kental di ingatan kita. So, apa yang harus kita lakukan selain kita mengampuni? Maka yang kita harus lakukan adalah mengubah fokus. Saya ulang, yang kita lakukan adalah mengubah fokus. Artinya yang kedua ini melupakan masa lalu, artinya mengubah fokus. Yang tadi fokus kita A, coba kita ubah fokus kita ke B. Yang tadi fokus kita adalah ke mantan, mari kita ubah fokus kita ke yang baru. Artinya apa? Artinya kita buka hati kepada orang lain. Tapi ingat, jangan membuka hatimu kepada orang lain kalau hatimu belum beres. Artinya kau masih mengharapkan dia, masih menginginkan dia. Karena kalau belum beres hati kita yang sekarang, kita bawa ke pasangan kita yang baru, maka itu akan memunculkan masalah baru. So, pastikan dulu kita beres, baru kita menjalani hubungan ke yang baru. So, artinya melupakan masa lalu adalah mengubah fokus dari si mantan, membuka hati kepada orang lain. Dan saya percaya ini sangat-sangat efektif. Karena saya pun ada di masa itu, di masa yang istilahnya sedih karena mantan. Itu pasti. Apalagi ada hal-hal yang baik yang kita rencanakan tapi harus berpisah. Namun saya belajar untuk mengubah fokus saya dari dia membuka hati ke orang lain, atau yang paling tepatnya, yang the best adalah mengubah fokus kita dari mantan ke Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan hati yang baru, Tuhan akan memberikan sukacita dan kekuatan yang baru. So, ubah fokus atau melupakan masa lalu adalah rahasia untuk kita terbebas dari luka hati. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah mencoba membangun masa depan. Artinya begini, cobalah membuat sebuah perencanaan. Ya, setelah membuat perencanaan, cobalah mengerjakan perencanaan itu. Kemudian cobalah bangun teamwork, ya, bangunlah kerjasama dan bangunlah pertemanan, pergaulan. Ini akan buat kita sebenarnya lebih cepat move on dari luka hati kita ataupun kekecewaan kita, karena kita membangun masa depan kita. Yang repot adalah jikalau kita membuang-buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak produktif. Artinya kita jadi teringat lagi masa lalu, dibawa lagi ke masa lalu. Karena apa? Karena kita banyak waktu yang kosong. So, bangunlah masa depan. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, sehingga engkau cepat merdeka dari luka hatimu. Tapi yang terpenting adalah ikuti yang stepnya tadi. Yang penting adalah pengampunan, ya, pengampunan, dan kemudian adalah melupakan masa lalu. Baru yang ketiga adalah membangun masa depan. Kita tidak bisa membangun masa depan lalu melupakan masa lalu tanpa mengampuni. Tanpa mengampuni akan sulit. Sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita membangun masa depan, tapi kalau kita tidak lepaskan pengampunan, luka hati itu akan tetap ada. Jadi step yang benar adalah pengampunan, melupakan masa lalu, dan membangun masa depan. Ini adalah step yang benar untuk kita terbebas atau merdeka dari luka hati. Nah, yang keempat, apa yang harus kita lakukan yang supaya luka hati kita dengan mantan itu cepat kita merdeka? Maka yang keempat adalah hidup dengan iman. Saya selalu berkata, kalau kita ikuti perasaan, maka perasaan ini akan membahayakan. Sekalipun perasaan juga kadang akan menolong kita. Tapi kalau kita orangnya baperan, ya, kita dikontrol atau didrive sama perasaan kita, ini yang jadi repot. Ada banyak orang hidup terlalu memakai perasaan, jadinya baperan. Apa-apa baper, apa-apa baper. Nah, orang yang baperan begini akan gampang terluka dengan luka yang ada.
Tapi kalau kita hidup dengan iman, ini yang keren. Masalah boleh ada, mantan boleh ada, mungkin terluka boleh ada. Tapi kalau kita hidup dengan iman, iman itu akan membangkitkan keberanian. Iman itu akan membangkitkan semangat, akan membangkitkan sukacita. Iman itu akan membawa kita kepada masa depan. Untuk itu hati-hati, jangan didrive oleh perasaan saudara. Pastikan engkau didrive oleh imanmu. Perasaan boleh berubah, ya. Saya selalu bilang hati-hati anak muda. Kalau engkau pikir jatuh cinta hanya karena hatimu dak-dikduk, hanya karena ada getaran, ya, hanya karena perasaanmu merasa tersentuh, hati-hati. Sebab banyak orang lihat istri orang juga hatinya tersentuh, lihat suami orang hatinya tersentuh. Itu bukan cinta, itu yang namanya emosional. So hati-hati. Ingat, semua takarannya ada, semua ukurannya ada. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, itu udahlah, hanya emosional, itu hanya perasaan semata. Tapi kalau iman itu gak pernah bertentangan dengan firman. Iman itu menggenapi firman yang diucapkan. Untuk itu hiduplah karena iman, bukan perasaan semata. Benar kita dikecewakan, benar kita dilukai, benar kita sakit hati. Tapi kalau kita hidup dengan iman, tiba-tiba ada kekuatan yang baru, tiba-tiba ada pengharapan yang baru, tiba-tiba ada keyakinan akan masa depan yang baru. Ini akan buat kita lebih cepat move on, lebih cepat terbebas dari luka hati. Nah, yang terakhir, apa yang dilakukan ketika mantan meninggalkan luka di hati kita? Yang terakhir adalah ingatlah ini, bahwa jodohmu, pasangan hidupmu sudah disediakan Tuhan. Artinya begini, firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Berarti Tuhan menyiapkan pasangan hidup bagi setiap orang yang memiliki kerinduan untuk punya pasangan, yang memiliki kerinduan untuk berumah tangga di kemudian hari. Jadi ingatlah ini, bahwa jodoh yang terbaik sudah disediakan Tuhan untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, kalau ini kita yakin bahwa jodoh kita sudah disediakan Tuhan, maka kita tidak punya alasan untuk mantan bayang-bayangnya untuk melukai kita. Nggak ada lagi alasan, sebab kita percaya jodoh kita yang terbaik Tuhan sudah sediakan. So teman-teman muda, yakinlah, percayalah, jodohmu sudah disediakan Tuhan. Jadi kelima hal ini, melepaskan pengampunan, melupakan masa lalu atau mengubah fokus, kemudian membangun masa depan, hidup dengan iman bukan perasaan semata, dan yang terakhir adalah jodoh terbaik Tuhan sudah sediakan. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka dipastikan kita akan pulih dari luka hati yang diciptakan mantan di masa lalu. So, anak-anak muda, pesan saya secara pribadi, jadilah pribadi yang tegas. Kalau yang berlalu sudahlah. Firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku ke tujuan, sebab di sana ada mahkota. Nah, untuk itu teman-teman muda, lupakanlah mantanmu, lihatlah ke depan, sebab di depan ada jodohmu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Aku berdoa luka hatimu disembuhkan, engkau pulih, engkau merdeka, dan engkau dapat pasangan hidup yang terbaik. Tetaplah semangat, antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan,
dan mujizat-mujizat Tuhan. God bless you.